Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak El. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Pandi nanti mau masuk kelas? Ya, kelas 11 4. Kemudian Pak Pandi meminta saya untuk mengobservasi ya? Iya. Ya, sebelum kita observasi, mungkin kita melakukan percakapan dulu ya Pak Pandi ya, biar kita nanti tahu arah apa yang kira-kiranya nanti akan kita observasi. Kalau boleh tahu Pak Pandi untuk tujuan pembelajarannya apa nanti ya? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya kerjakan adalah memahami proses pemrograman. Proses pemrograman. Iya, terus menguasai konsep penerapan dari pemrograman. Berpikir kompetensional tentang algoritma Bendy. Ya, algoritma Bendy, terus algoritma Bendy ya. Iya, program dinamis. Pemrograman dinamis. Oh ya Pak Pandi, dari tujuan ini kira-kira apa yang ingin hendak Bapak dicapai nanti? Iya. Saya ada tujuan ini untuk bisa diterapkan ya dalam strategi algoritma tersebut dalam suatu program dan teknik yang kompleks. Jadi nanti diharapkan siswa itu bisa menerapkan dari strategi terus kemudian apa itu? Dari suatu program yang kompleks. Jadi saya itu mengutamakan tentang buat program lulus. Jadi coba saya bisa beri gambaran ya Pak Pandi ya untuk program lulus itu seperti apa kira-kira? Program lulus ini adalah siswa. Jadi penerapan dalam satu tujuan ini diterapkan untuk siswa itu membuat suatu program lulus. Jadi nanti ada produknya. Ada proyeknya. Oke, itu tujuannya. Kalau dari tujuan tersebut kemudian kita atau breakdown menjadi area pengembangan, maka area pengembangan yang mau dihendak Bapak dicapai apa saja? Ya, area pengembangan yang saya akan capai ya, jadi siswa dituntut untuk bisa berkolaborasi. Kita ajukan dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, diferensiasi, ya, di mana ada konten, proses dan produk melalui proses konten ya Pak? Iya, konten terus proses dan produk. Oke, kalau boleh saya diberi gambaran nanti diferensi kontennya seperti apa? Ya, konten kita sudah menggrouping untuk pertama awal kita dengan menggunakan tes novis untuk bisa melihat gaya belajar siswa. Ya, bisa diterapkan pada suatu visual. Jadi nanti ada berdasarkan profil murid. Iya, profil murid itu sendiri. Dan ini kita dijabarkan ada siswa yang bisa diasuhkan dengan menggunakan gambar atau video atau suara itu sendiri. Oke, itu area pertama adalah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi melalui diferensiasi konten, proses dan produk. Terus kemudian berdasarkan profil murid. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti di prosesnya kita mau prosesnya saya menggunakan alur merdeka, Pak. Alur merdeka berarti ya nanti ya. Merdeka. Prosesnya. Ada di proses nanti ada alur merdeka. Jadi alur merdeka ini setiap siswa itu sudah mengerti tentang M-nya adalah mulai diri, E-nya explore, terus D-nya demonstrasi kontekstual, R-nya ruang kolaborasi, terus yang lainnya, terus yang terakhir adalah aksi nyata. Itu area pengembangan yang pertama. Iya. Yang kedua ngomong. Oke, yang kedua ya tadi siswa itu dituntut untuk bisa mandiri, Pak. Jadi kaitan dengan ada KSE enggak? Iya, KSE juga sama, Pak. KSE ya untuk pembelajaran sosial emosi itu sendiri. Jadi saya itu pertama kita harus menerapkan pada pembelajaran itu siswa harus senang dulu, senang dalam satu artian siswa harus self mindfulness, fokus. Ya. Terus KSE yang ingin dikembangkan apa? KSE yang ingin dikembangkan
kita ada menggunakan teknik stop nih Pak. Teknik stop ya. Iya. Ini kaitan dengan kesadaran diri ya Pak. Iya, kesadaran diri. Terus ada budaya sekolah religius gitu ya, berdoa gitu Pak. Gitu. Terus berarti kalau itu budaya positif nanti ya? Iya, budaya positif ya. Sadar. Ini nanti untuk KSE ada semacam KSE yang keterampilan berrelasi gitu, ada nggak? Keterampilan berrelasi melalui kelompok atau ini kesadaran sosial atau keterampilan empati? Iya, sosial ada. Iya. Di kerja kelompok ada nanti? Iya ada Pak. Jadi kita menyajikan tentang dalam KPD, siswa dikumpulkan dengan yang lain. Secara itu memberikan suatu tanggapan atau diperlukan guru untuk memberikan bantuan komentar atau kesadaran sosial. Jadi kalau saya catat ini KSN-nya ada sendiri sosial, terus berrelasi ya? Iya betul. Berrelasi, terus 3 poin itu ada KSN? Ada pertama adalah budaya sekolah religius, berdoa itu ya. Oh ini maksudnya nanti budaya positif ya? Iya. Terus ada KSE tentang kita guru memberikan suatu motivasi atau mengajak siswa untuk melakukan SKT atau kesadaran diri. Terus yang ini KSE kesadaran sosial atau keterampilan empati atau siswa itu memberi suatu tanggapan. Oh itu melalui tanggapan ya? Iya, tanggapan. Iya, memberikan suatu tanggapan pemaparan dari siswa itu sendiri Pak. Itu ya, pengambilan keputusan masuk nggak? Nggak. Pengambilan keputusan enggak? Enggak. Iya. Ini nanti terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran ya Pak? Jadi, ada Pak. Ada. Jadi keterampilan membangun relasi juga ada Pak. Membangun keputusan bertanggung jawab ya Pak? Iya. Ini dulu kaitan dengan setelah betul. Setelah berkelompok nanti ada presentasinya gitu ya Pak? Iya betul. Nah, terus pengambilan keputusan juga seperti memberikan hasil dari pekerjaan yang sesuai dengan minat, bisa dicoba dengan bentuk gambar atau video di sini. Oke. Terus terkait lagi yang ketiga budaya positif. Budaya positif. Doa ya. Doa. Terus ada penyampaian kesepakatan kelas. Ya. Jadi kita mengingatkan Pak, kesepakatan kelas kita awal masuk dalam satu materi pembelajaran informatika. Terus pada pertemuan kedua saya mengingatkan supaya diingatkan ke siswa pada suatu kesepakatan kelas. Ya. Berarti nanti itu 3 area ya Pak. Saya ingatkan lagi. Nanti area yang pertama yang akan saya fokus saja adalah diferensiasi. Dalam hal ini adalah konten, produk, dan sosial. Dan itu menggunakan alur merdeka berdasarkan profil manajemen. Yang kedua KSE. Iya. Empat KSE itu kesadaran diri, sosial, terus relasi dan terus yang ketiga adalah terkait dengan budaya positif. Nah, oke, itu kan area pengembangan dan kembali. Kalau strategi untuk mencapai area itu kira-kira apa lagi? Strateginya saya adalah siswa itu pertama aktif. Gimana cara membuat siswa aktif Pak? Iya, siswa aktif kita ajukan pada suatu poin untuk motivasi. Melalui motivasi ya. Motivasi supaya di sini kita ada reward gitu ya. Jadi siapa yang aktif akan mendapatkan rank gitu. Jadi dalam satu penguatan ini kita harus penguatan reward ya. Dan penguatan melalui pemberian. Iya. Jadi termasuk tadi strategi alurnya apa? Alur ya? Alur merdeka. Kan? Alur merdeka. Iya. Ya kebetulan kita akan masuk ke alur demokrasi intelektual. Jadi pemaparan siswa. Yang
PPP sudah juga? Sudah. Oh, jadi sudah, terus PPT Pak, barangkali menyatakan PPT nggak Pak? Oke, itu PPT kita langsungkan ke mandirinya Pak. Jadi kita akan explore. Iya. Siswa itu membuat secara mandiri membuat suatu PPT ya sesuai dengan ada yang PPT-nya dengan menggunakan teks atau suara sesuai dengan gaya siswa membuat produk presentasi yang sesuai dengan gaya belajar minat mereka ya. Iya. Kami sudah menggunakan model ajar itu sudah ada diferensiasi KSS sama budaya pasti itu belum sudah ada. Tentunya pasti akan dibuat dengan SPP menerapkan pembelajaran ini dengan alur merdeka ya Pak? Iya betul. Dengan menggunakan, kenapa Pak Padi memilih alur merdeka Pak? Iya. Ini sesuai dengan kurikulum merdeka gitu ya. Kita mengacu pada satu mewujudkan proses belajar Pancasila ya, di mana dimensi ada 6, itu masuk ke semuanya alur merdeka belajar. Jadi istilahnya kita siswa fokus pada siswa. M-nya itu sendiri adalah mulai dari ini, kesadaran dari siswanya satu untuk belajar tentang ini, terus explore siswa bisa mencari materi sendiri. Terus Profil belajar Pancasila sedikit mandiri dan kritis. Ya tentunya untuk melompokan kita sukses untuk gotong royong, kreatif dan kebinekaan global. Jadi tidak membedakan antara berarti itu adalah prinsip Pancasila model itu ya masuk ke alur merdeka itu sendiri. Baik, saya rasa cukup ya Pak Padi percakapan untuk Pak observasi ini. Jadi nanti saya sudah tahu, saya akan mengobservasi 3 poin itu, terus kemudian strateginya tadi sudah dijelaskan Pak Padi. Nanti saya akan mencoba melihat apakah semua poin itu yang tadi kita bicarakan terdapat dalam pembelajaran itu. Pandi tadi kita masuk jam berapa? Kita masuk jam 11 nih. Oh, jam 11. 11.30 ya. Iya. Oke, nanti di sini kita masih ada waktu ya 2 menit untuk persiapan. Jadi kita langsung ke kelas. Oke, terima kasih Pak Pandi ya. Oke, sama-sama Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran tentang informatika, di sini akan kita tentang strategi, algoritma dan pemrograman. Sebelumnya kita doa dulu. Oke, dipimpin oleh ketua kelas silakan. Oke, sebelum kita berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Pimpin Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya keempat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
saya mengimpi untuk mengingatkan penggunaan Republik Indonesia pada akhirnya Bapak ingatkan ya kepada semuanya bahwa kita pada tanggal 17 Agustus kemarin kita menyiapkan ya dari lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, untuk patriot kita sebagai bangsa yang benar-benar untuk berapa ini merdekanya? Lama ya kita merdeka sehingga kita harus selalu mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita belajar ya. Nah, cara kita belajar. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Abida Ade Rizal siap belajar. Alivia Siap belajar. Sahia Siap belajar. Dinda Siap belajar. Fajdia Siap belajar. Raditya Hafiz Siap belajar. Imawar Siap belajar. Fiza Siap belajar. M. Kena Siap belajar. Maulidia Siap belajar. Media Siap belajar. Melisa Siap belajar. Mira Cynthia Muhammad Ferdiawan Siap belajar. Mumbais Siap belajar. Navika Siap belajar. Najifah sakit ya. Sakit apa? Sakit ya. Ada surat ya. Nadira Siap belajar. Nafla Siap belajar. Nasa Siap belajar. Siapa? Siap belajar. Musnaidah Konita Siap belajar. Eva Ifat Siap belajar. Ika Ufel Siap belajar. Safira Siap belajar. Sekar Siap belajar. Selma Ijil ada surat Sifa Safa sorry Safa Sakila Sakit ada suratnya Widya Siap belajar. Oke, terima kasih. Ada 3 anak yang sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya sembuh dan ini kita untuk KPN. Oke, untuk hari ini Bapak akan tanyakan perasaan pada hari ini gimana? Gimana perasaannya? Senang. Senangnya gimana? Dalam hati. Dalam hati. Senangnya dalam hati. Ya. Keren. Oke ya. Bapak harapkan Bapak ingatkan kesepakatan kelas pada pagi ini kita akan bahas ya. Ingatkan lagi bahwa kalian harus mengambil ya fokus, harus hadir penuh, tidak ada bayangan, tidak ada pemikiran lain, kecuali kalian harus hari ini kita belajar tentang mapel informatika pada bab 2 strategi algoritma. Ya, strategi algoritma dan pemrograman. Dan mengingatkan lagi pada kesempatan kelas kalian ya, keyakinan kelas kalian harus ya aktif ya, aktif dalam topik kalian bisa bertanya ya, bisa menyanggah atau menguatkan ya. Terus Anda ingatkan lagi pada materi bab ini yang kesepakatannya adalah one program lulus, one program lulus. Siap? Siap. Oke, siap belajar ya. Oke, pada pagi ini Bapak ucapkan, yuk benar-benar kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita masih diberi sehat ya oleh Allah ya. Dan kesempatan sehat ini kalian harus benar-benar ya menjalani kesehatan ini dengan belajar terus. Oke, untuk hari ini kita mengacu pada bab 2. Peringatkan lagi untuk tujuan pembelajaran pada bab 2 ini adalah satu, siswa dapat memahami ya apa itu pengertian dari algoritma.
normal, ya. Siswa dapat memahami, ya, dan bisa menerapkan dari strategi algoritma dari prosesnya, pemrograman, ya, dari berpikir komputasional, ya, dan siswa yang dapat apa? Memanfaatkan atau membuat proyek program, gitu ya. Intinya adalah proyek program. Jadi dalam satu tujuan pembelajaran pada bagian ini kita materi apa? Strategi algoritma dan pemrograman. Oke, Bapak tanya coba kemarin kita sudah bahas materi strategi algoritma pemrograman. Oke, Bapak tanya coba, ada yang tahu apa sih pengertian dari algoritma? Oke, silakan. Oke, semangat semuanya. Yang digunakan adalah membacakan secara logis, ya. Sesuatu yang berurut, ya, berurut itu algoritma. Ada lagi, silakan. Apa sih pengertian dari algoritma? Oke, silakan. Jadi algoritma itu adalah suatu kumpulan instruksi yang terstruktur atau berurutan dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, intinya adalah dalam satu algoritma itu memecahkan suatu masalah tertentu. Ya, oke. Gimana sih langkah-langkah algoritma? Ada yang tahu? Langkah-langkahnya seperti ini. Ada 3 pembahasan tentang algoritma. Yang satu adalah dengan bahasa apa? Deskripsi. 2 adalah passcode. 3 adalah apa? Ada deskripsi, passcode, dan ada yang 3 adalah diagram alir atau flow. Ya, tentunya kalian tahu deskripsi itu apa? Ya, mestinya contohnya kalian akan membuat kopi. Ya, outputnya kan kopi. Ya enggak? Outputnya kopi. Bagaimana langkah-langkah cara membuat kopi? Ada yang bisa? Silakan. Langkah-langkah membuat kopi. Ayo, ada yang tahu? Yang biasa laki-laki ini buat kopi. Algoritmanya gimana? Memecahkan suatu masalah. Anda kan bayang-bayang ingin buat kopi, ya. Anda ingin minum kopi. Lah, itu kan pokok masalah, kan? Dan secara pokok masalah itu Anda harus buat bagaimana? Rifat coba. Ya, terus? Masak air biar masak air biar matang. Terus? Ya, masukkan bubuk kopi ke dalam gelas sehingga terus ya, masukkan air ke dalam gelas yang sudah matang. Terus selanjutnya aduk hingga merata. Terus nah, kopi siap sedia. Itulah ya dalam satu algoritma itu harus berurut, ya, berurut. Nah, Bapak tanyakan ini, bagaimana ya jika salah satu ya langkah itu dihilangkan? Misalnya nggak ada gelas, bisa nggak ada bisa memecahkan suatu masalah? Enggak. Kenapa tidak? Bisa. Kenapa tidak? Ada, coba. Bisa. Misal kurang dari satu bahan yang diperlukan, akan menyebabkan cuma itu apa ya, gagal. Iya. Misalnya gelas nggak ada, ya itu bisa. Oke, misalnya ya posisinya kalian itu di dalam hutan, ya, gunung, ya. Oke, Anda pengen kopi. Bagaimana cara berpikir komputasionalnya, ya? Memikirkan bagaimana cara saya bisa minum kopi. Ya, sedangkan di gunung kan tidak ada alat yang namanya bagaimana itu? Asap. Kita bisa menggunakan bambu. Nah, itu kan bisa dengan menggunakan bambu. Jadi intinya adalah memecahkan masalah, ya. Algoritma itu memecahkan masalah. Tidak ada gelas, bisa dengan menggunakan bambu. Itu
itu yang memperhatikan untuk kalian semuanya materi kemarin tentang algoritma. Oke, ya tanyakan lagi ini satu lagi, ya bagaimana sih prosesnya? Nah, ketika algoritma sekarang programan, proses program itu apa? Gimana? Ada yang bisa? Coba, yuk silakan. Ya. Yang kedua mencari solusinya. Oke. Yang ketiga mengimplementasikan solusi dalam bentuk program atau coding. Oke. Terus yang lain itu di program atau Oke, coding. saling tangan. Program sudah dikatakan sama siapa namanya? Widya. Oke, Widya. Jadi ada 4 proses ya program ya. Itu adalah Anda mengidentifikasi analisis masalahnya. Anda analisis masalahnya dulu. Ya. Anda membayangkan, Anda jangan sekarang berpikir komputasional dalam suatu informatika atau Anda sebagai pakar IT, ya harus selalu berpikir komputasional, ya. Seperti kalian tahu bahwa tentang bab 1 ya teknik tentang informatika, ya kan? Kalian harus kuat dulu apanya? Harus kuat dulu apa? Pelajaran informatika harus kuat apa? Berpikir Dasar. karena berpikir komputer sebagai apa? Dasar. Fondasi, ya, fondasinya. Jadi fondasinya harus kuat. Itu yang harus Anda kuatkan dalam suatu informatika. Ya, Anda sebagai calon-calon IT, ya kan, calon IT, ya, itu Anda harus fondasi berpikir komputasional. Intinya kalian harus senang dulu sama komputer, senang sama program, senang otak-atik, senang menggunakan aplikasi, ya. Bukan senang saja, tapi senang mengembangkan. Oke, bagus. Ada tadi satu adalah analisis masalah, 2 adalah problem solving atau mencangkan suatu atau mendapatkan suatu solusinya, 3 adalah mengimplementasikan. Ya, jangan sampai kalian sudah dapat solusi tapi tidak mempraktekkan. Tidak menggunakan atau tidak memecahkan. Yang ketiga, yang keempat adalah uji program. Ya, uji program. Ya, itu yang harus Anda kuasai dalam satu proses pemrograman. Oke, dalam strategi algoritma dan pemrograman ini, itu materi kemarin kita lanjutkan. Ya, kemarin kalian sudah bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Kita sudah masuk ke alur apa? Demonstrasi kontekstual, ya. Kalian sudah jelaskan bahwa alur merdeka itu adalah satu adalah merdeka, M-nya adalah mulai dari diri, ya. Kalian siapkan dari diri, ya. Tentunya mulai dari kalian harus menggunakan tentang mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Ya, diantaranya adalah iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalian adalah ya. Yang paling intinya adalah Anda dalam mengambil dalam strategi ini adalah bernalar kritis dan mandiri. Ya, bernalar kritis dan mandiri dan berkembang. Itu harus dilakukan. Jadi ingatkan bahwa itu adalah profil belajar Pancasila harus kuatkan. Oke, selanjutnya materi ini silakan. Strategi algoritma tentang materi apa ini kelompok 3. Berpikir komputasional algoritma Benji, ya. Oke, silakan kalian berpikir. Oke, silakan. Berapa bahkan ini Benji sini, ya. Sini Benji, ya. Sini apa yuk? Strategi algoritma pemrograman. Ya, diatur ya. Tuh, silakan. Titik, array, ya, belakang. Di sana.
Ya, silakan kumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan. Oke, kursinya di hadapan depan, silakan. Ditutup dulu. Ya. Yuk, kelompoknya mana? Hadapnya di sini. Oke, ini kelompok apa? Oke, silakan kalian bisa lihat untuk kelompok 3 akan membahas atau mengutarakan tentang strategi algoritma pemrograman pada bagian berpikir komputasional tentang algoritma Venn. Ya, jadi kalian harus berpikir komputasional algoritma Venn. Oke, silakan buka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sebelum itu tentang materi algoritma Venn dan berpikir komputasional. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nisha Fasakolo sebagai moderator dan nama saya Liviana Khalifah, 3 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Amelia Putami dari angka 13 sebagai sesi tanya jawab. Dan satu teman saya tidak berangkat karena sakit. Namanya Silma. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan yang pertama akan dibahas pengertian berpikir komputasional. Secara umum, berpikir komputasional ialah metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau dapat diartikan sebagai konsep cara menemukan masalah yang ada di sekitar.
dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama menurut Seymour Hersh, ia merupakan ahli yang pertama kali mengamalkan tentang pengertian berpikir komputasional. Ia mengamalkan pengertian berpikir komputasional pada bukunya yang berjudul Brainstorm pada tahun 1980. Menurutnya, seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan seseorang yang mengetahui pola memecahkan masalah kompleks dengan serangkaian langkah-langkah kecil. Lalu pada tahun 2007, Cortina mengatakan bahwa pola pikir komputasional sangat mirip dan berkaitan dengan algoritma. Mengapa? Karena menurutnya, model penyelesaian masalah cukup memakan waktu dan sangat rumit apabila kita tidak memiliki kompetensi dalam berpikir komputasional. Apabila kita memiliki kompetensi dalam berpikir komputasional, maka kita dapat menyelesaikan proses model penyelesaian komputer dengan lebih cepat dan tentunya dengan cara yang lebih mudah. Selanjutnya, ada konsep dan strategi dalam berpikir komputasional. Salah satu konsep dan strategi dalam berpikir komputasional ialah algoritma Grady. Grady sendiri secara harfiah berarti lampu atau tanah. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari Grady memiliki konotasi yang negatif, namun dalam informatika Grady tidak memiliki konotasi negatif sama sekali, karena algoritma Grady merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap, step by step, dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Jadi, jika kita menggunakan algoritma Grady, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang terbesar atau terbanyak. Dalam kata lain, algoritma Grady memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Sebagai contoh, Siti akan membawa kantong berisi permen yang akan diletakkan di tasnya. Terdapat 8 kantong permen, namun tasnya hanya mampu menampung sebanyak 4 kantong permen. Lalu, bagaimana caranya agar Siti dapat membawa permen sebanyak-banyaknya? Di sini terdapat 8 kantong permen. 8 kantong permen ini memiliki jumlah permen yang berbeda-beda. Seperti yang paling kanan, terdapat kantong permen yang hanya berisi 4, tapi di bawahnya terdapat kantong yang berisi 8 permen. Lalu bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan algoritma Grady. Yang pertama caranya ialah dengan mengurutkan permen-permen tersebut dengan mengurutkan dari jumlah yang terbesar ke terkecil. Sebagai contoh, di paling kiri terdapat kantong permen yang berjumlah 8, 6, 5, 4, 3, 2. Semakin ke kanan, jumlah permen semakin sedikit. Lalu, karena Siti hanya dapat menampung 4 permen dalam tasnya, kita dapat mengambil 4 permen terbesar. Berarti 4 permen yang ada di kiri, yaitu 4 kantong permen yang berisi 8, 6, dan 5 permen. Jika dijumlahkan, 4 kantong ini dapat membawa 25 permen. Jika kita mengambil kantong permen yang lain, tentunya kita tidak akan mendapatkan jumlah yang sama, yaitu 25. Tidak akan ada permen yang dapat dibawa lebih banyak dari kantong ini. Baik, pengertian dari kamu sampai sini. Sekarang waktunya menjawab.
Prinsip berpikir komputasional dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Oke, boleh ditulis pertanyaannya di kolom video. Yang lain tahu. Oke, silakan bisa dijawab. Kelompok 3. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tamak atau rakus pada algoritma Becky? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari aku. Apa yang dimaksud tamak atau rakus dalam algoritma Becky? Jadi tamak atau rakus dalam algoritma Becky itu yaitu mendapatkan hasil yang paling besar atau yang paling optimal. Jadi semisal kita ada persoalan, kita dapatnya yang paling besar. Oke, ada yang bisa menambahkan pengertian dari rakus itu sendiri? Silakan kelompok yang lain bisa menambahkan dari pertanyaan sekarang. Pemahaman kalian pada kelompok lain, apa sih yang dimaksud dengan rakus atau tamak? Silakan. Menambahkan, jadi algoritma itu kenapa dinamakan? Kenapa kalau aku sama Jadi sederhananya itu harus memilih hasil yang besar. Nah, yang dapat ditemukan tanpa menentukan konsekuensi ke depannya. Tanpa menentukan konsekuensi ke depannya. Jadi memilih maksimal ya, secara maksimal, tapi tidak menentukan konsekuensi ke depannya. Apa sih konsekuensi itu? Konsekuensi, ada yang tahu konsekuensi? Resikonya, konsekuensi itu resikonya ya, resiko. Ini tidak menunjukkan konsekuensi ke depannya, itu adalah Randy. Oke, ada yang lain silakan. Apa sih yang dimaksud dengan tamak atau rakus pada algoritma Randy? Silakan, ada pertanyaan dari Mbak Star ini. Mana Mbak Star, sudah paham? Paham? Oke, silakan Mbak Star. Apa sih yang dimaksud tadi? Merefleksikan dari jawaban-jawaban teman Anda. Silakan. Jadi yang dimaksud rakus itu nanti diikuti dalam sebuah angka yang paling besar. Diberikan yang paling besar tanpa jadi nggak berpikir konsekuensi kedepannya. Kalau kita resiko yang mematikan kedepannya. Terima kasih. Pertanyaan. Itu cukup pertanyaan. Pertanyaannya bisa dipahami ya. Yang lain juga
sudah bisa pahami ya tentang dalam satu role berbagai di rakus atau nama. Paham ya? Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Mustaifah. Bagaimana prinsip berpikir komputasional? Silakan kelompok 3 bisa menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jawabannya saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran teknis dan matematis. Jawabannya apa? Saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran teknik dan matematis. Ya, antara teknik dan matematis. Maksudnya apa? Bisa dijelaskan, Mbak? Seperti halnya dengan komputer sains yang berkaitan erat dengan berpikir matematis, ide dan berpikir. Apa? Seperti halnya dengan komputer sains yang berkaitan erat dengan berpikir matematis. Oke, komputer sains ya, yang berpikir secara matematis. Oke, ada yang bisa mencoba melengkapi pertanyaan dari Mustaifah itu. Silakan, kelompok yang lain bisa bantu dari pertanyaan bagaimana sih prinsip berpikir komputasional, prinsipnya. Oke, silakan. Kurang tahu. Jadi kan aku nanya bagaimana prinsip-prinsip berpikir komputasional dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Oh, bisa membantu. Bagaimana prinsip-prinsip berpikir komputasional dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, itu pertanyaan dari Mustaifah. Silakan. Ada yang bisa bantu? Silakan, temannya. Jadi seperti yang tadi dijelasin, kan kalau prinsip dari algoritma itu menggunakan logika yang matematis. Jadi ketika kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kayak tadi, semisal kita mau menentukan atau membawa sesuatu, kita bakal dapat yang paling banyak. Kan matematis tuh. Jadi tuh nanti kita bakal dapat angka terbesar. Bisa dipahami? Belum? Belum. Oke, silakan. Ada yang bisa bantu? Oke, silakan. Dari prinsip berpikir komputasional, Absen, Mbak. Absen namanya. nama saya dari ini absen 4 dari kelompok Iya, 5. Mbak. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional itu dapat membantu kita dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Nah, dengan prinsip-prinsip berikut. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada prinsip decomposition, memecah sesuatu kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalau kamu punya masalah keseharian yang besar itu bisa dijadiin kecil-kecil dulu, habis itu diselesaikan dengan lebih mudah. Gimana kan? Terus prinsip yang kedua ada mengenali pola. Jadi apabila ada suatu masalah, datang terus-menerus secara memiliki pola gitu. Jadi polanya sama, pola serangan gitu ya. Salah satunya. Nah, jadi kita tuh dapat cara menyelesaikan masalahnya dengan berpikir komputasional dengan prinsip mengenali pola. Jadi prinsip yang ketiga ada abstraksi, menyederhanakan masalah. Kita tahu ya, kalau masalah itu sih rumit, kalau rumit itu disederhanakan biar kita menyelesaikannya lebih mudah. Dan yang terakhir ada menyusun algoritma. Nah, jadi di algoritma itu kan instruksi yang teratur secara berurutan. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari tersebut dengan berurutan dan bertahap. Tangan semuanya. Terakhir ini salah satu prinsipnya ya. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja? Apa itu namanya? Posisi. Ya, belum ya. Terus yang kedua? Yang kedua itu mengenali pola. Mengenali pola. 3. Yang ketiga Abstraksi. 4.
algoritma. Bukan. Jadi bagaimana bagaimana prinsip berpikir komputer dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 4 prinsip ya. Anda sudah tahu lah pada pengenalan informatika kelas 10 ya. Ada satu adalah prinsip dekomposisi. 2 adalah mengenal pola, 3 abstrak dan algoritma. Oke, Bapak tanya tadi jawaban Kayla yang ditanyakan Nusayita. Apa sih yang dimaksud dengan ya prinsip komputasional yang nomor 1 dekomposisi? Coba ada yang bisa? Silakan. Yang dimaksud dekomposisi itu memecah masalah yang menjadi besar menjadi bagian-bagian lebih kecil sehingga nanti mudah diselesaikan di kemudian waktu. Oke, dari yang besar ya dipecahkan jadi yang kecil-kecil supaya setelah dan gitu loh Pak. Ya. Kan kalau besar itu kan pusing ya. itu sedikit-sedikit gitu. Oke, ibaratnya kalian akan membawa batu besar ya kan? Ya, tapi kita harus pecahkan satu-satu supaya apa? Bisa ke bawah semua. Gitu. Itu dekomposisi. Oke, tangan dari Nafika, seberapa Nafika? 18. Oke, silakan. Yang nomor 2. Nomor 2, silakan juga kelompok 3 bisa menjawab juga. Nomor 2 adalah apa? Mengatur pola. Mengenali pola, silakan. Ada? Mengenali pola. Mengenali pola, prinsip berpikir komputasional. Mengenali pola. Apa yang dimaksud dengan mengenali pola? Silakan. Tadi yang sudah diungkapkan oleh Mbak Kayla. Iya. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Ya. Oke, kita mengenali pola dulu ya. Polanya ini apa ya? Kayak kita main apa itu? Potongan-potongan ya. Dan kita kan mengenali pola dulu ya. Gitu. Setelah itu kita bisa mengatur supaya pola itu bisa masuk semuanya. Gitu. Jadi ya mengenali pola itu. Yang terima kasih. Tangan semuanya. Terus yang ketiga abstraksi. Abstrak secara prinsip komputasional abstrak. Silakan kelompok 3. Ada kelompok yang lain? Silakan kelompok yang lain bisa menjawab. Ada? Silakan. Asa, silakan. Yuk. Jadi prinsip berpikir komputasional mengenai abstraksi itu mengutamakan terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Iya. Jadi kita tuh harus abstrak ya. Yang penting-penting dulu, gitu ya. Mengenali ya penting dulu. Jadi menyelesaikan yang penting dulu, ya. Itu yang lebih penting diselesaikan kita abstrak, gitu ya. Yang nomor 4 adalah algoritma. Algoritma kita sudah bahas ya. Apa itu algoritma? Iya. Nah, kalau di berpikir dengan menggunakan nama secara ya, intinya semuanya untuk mengerjakan masalah yang lebih mudah ya. Nah, prinsip-prinsip komputasi berpikir komputasi harus Anda bisa jalankan itu ya dalam suatu kehidupan sehari-hari ya, bukan dalam teknik informatika saja, tapi kehidupan sehari-hari. Misalnya dijelaskan itu tadi di ya jadi tadi contohnya ya, ada kantong ya kan, kita bisa memilih hal-hal yang terkecil dulu baru kita dapat semua. Oke, itu ya, itu prinsipnya. Misalnya kalian ya, misalnya
kalian ingin menyapu halaman, ya, seluas apa namanya, misalnya satu kelas ini. Bagaimana cara berpikir komputasional? Pertama adalah kita menarik pola dulu, mana yang lebih, ya kan? Nah, biasanya kan nggak dalam-dalamnya gitu ya, ya kan? Biasanya kan nyapunya kalian tuh itu cepatnya itu ya, dipikir supaya kalian cepat, apalagi kalian datang terlambat, ya, datang terlambat kalian weekend, nah itu kan harus kita menarik pola dulu, ya kan? Terus abstraksi menceritakan suatu masalah yang penting dulu. Biasanya ini harus apa namanya, papan harus dihapus, ya. Itu yang Anda perlu kenali dalam prinsip berpikir komputasional. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, pertanyaan dari Widya, silakan. Apa itu pertanyaannya? Konsep? Oke. Mencari solusi optimal lokal apapun konsekuensi yang diterimanya sehingga dapat ditemukan solusi optimal global. Ulangi Mbak, apa? Mencari solusi optimal lokal apapun konsekuensi yang diterimanya sehingga dapat ditemukan solusi optimal global. Sehingga dapat memecahkan masalah yang global. Oke, bisa diulang. Ada lagi? Silakan. Bisa mengatakan pertanyaan dari Widya. Silakan. Cung. Bagaimana konsep cara kerja algoritma Bendy? Yuk, silakan. Ubais, bisa? Belum. Silakan. Kelompok berapa? Ayo, silakan. Gimana gitu ya? Bisa dipahami? Apa itu? Ya. Ya, mencari suatu solusi terbaik dari suatu masalah. Ini gini, ya. Masalahnya kan kita bawa banyak, tapi harus semuanya tertampung gitu ya. Dengan waktu sekian, sehingga kita harus bisa menciptakan masalahnya. Nah, itu ya. Apa yang dikatakan dari Bendy adalah bukan konsesi ya, pada suatu informatika bukan apapun dimakan gitu ya, apapun diambil, bukan. Tapi dalam suatu informatika kasus itu adalah bisa menciptakan masalah secara bisa secara pribadi atau mengambil suatu yang kecil atau berurutan. Oke, itu ya Bapak-Bapak, kalian semuanya ada 3 pertanyaan. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup? Cukup? Oke. Untuk Bendy silakan refleksi. Kesimpulan. Dapat kita pahami, algoritma Bendy merupakan metode yang digunakan
kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Boleh applause semuanya. Ini ya, mendapatkan dari berpikir kompetensi algoritma Grady. Harapkan kalian sudah bisa memahami apa yang dipaparkan oleh kelompok 3. Ya, di sini kelompok 3 sudah mengambil suatu kesimpulan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian utarakan, ya. Jadi prinsipnya adalah Grady adalah tamak orang. Agama itu menghabis segala sesuatu. Tapi kita bisa memecahkan, ya. Jadi yang kecil dulu. Oke, silakan kelompok 3, silakan kalian buat suatu pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya, sudah dibuat? Sudah buat? Belum. Oke, untuk kelompok lain, ntar kalian bisa menjawab. Oke, sekarang kalian bisa jawab di feedback, ya, monggo. Ada pertanyaan dari Bapak, silakan kalian jawab. Ingatkan di notes-nya itu bisa kalian tulis, ya, kelas dan nama. Oke, ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan ini. Dalam bahasa Inggris, Grady artinya adalah apa? Nomor 2 adalah sebutkan prinsip utama algoritma Grady. 3 adalah sebutkan ciri-ciri algoritma Grady. 3 adalah teknik pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan Grady itu apa? Terus perbedaan algoritma Grady dengan algoritma pemrograman. Terus ditambahkan pertanyaannya yang di WA group, silakan juga bisa lihat pertanyaan dan bergabung, ya. Oke, pertanyaan di WA group, ayo berlatih. Ada 2 pertanyaan, silakan kalian jawab di PDF, ya. Waktu kalian 10 menit.
kalian bisa diskusikan dengan kelompok, saling berdiskusi dengan kelompok. Silakan. Oke, di sini ya ada berarti ada mengerjakan misalnya ya kalian mengerjakan pekerjaan rumah PR dalam mengamalkan beberapa kunci. Kita akan memprioritaskan PR dengan waktu pekerjaan yang kecil lebih dahulu supaya bisa mengerjakan sebanyak-banyaknya tugas. Di sini kalian dikasih waktu mengerjakan adalah 8 jam. Kalian silakan pilih, ya. Pilih waktu yang kalian ini, ya. D, Anda tinggal tulis D sampai 8 jam sebanyak-banyaknya, supaya dalam 10 tugas PR itu bisa dikerjakan semua dalam waktu 8 jam. Berikutnya ada penalti juga. Kalian diharapkan berpikir operasional untuk mencatat suatu masalah. Misalnya kalian menonton, ada tiket menonton di kebun binatang dalam waktu supaya kalian dalam waktu 2 jam atau dalam waktu itu bisa menonton banyak, ya. Silakan kalian pilih. Anda kerjakan di pad, silakan. Terus silakan. Tinggal tambah saja, ya, tambah. Kalian tulis nama, kelas, terus pertanyaan 1, 2, 3 sampai 6. Bisa? Kalau matematika itu ini cukup sekali 2 menit atau 3 menit saja bisa, ya. Dan apalagi sudah menggunakan, ya, dan seperti
lupa tulis nama dan kelasnya. Absen nomor absen. Nama guru untuk nomor absen kelas. Ayat gelarnya dibagi jauh kita ya tidak satu. Oke, kita stop dulu. Silakan. Ya, tadi ya stop dulu. Oke, Bapak tunjuk untuk kalian SPD dulu supaya Oke, ada yang bisa memberikan SPD silakan. Oke, silakan asal. Oke, tutup dulu semuanya. Oke, kita sekalian stop dulu nilai dulu. Jangan ini nilai dulu ya. Kita jaga perasaan dan bisa gimana? Sudah siap SPD-nya? Siap. Oke. Yuk teman-teman bisa berdiri dulu. Jadi SPG-nya itu mekar sama kuncup. Jadi kalau mekar gini, kalau kuncup gini. Apa itu? Ya. Baik, coba dulu ya. Mekar. Kuncup. Kuncup. Iya Pak, iya Pak. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Oke, yuk yang serius ya. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Mekar. Afrika. Ya nggak fokus, saya masih ke kelas. Ya nggak bisa. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Fokus ya. Ya. Kuncup, 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 mekar, mekar. Kuncup, mekar. Kuncup, mekar, mekar, kuncup. Mekar, kuncup. Mekar, kuncup. Kuncup, mekar. Mekar. Mekar, kuncup, 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 mekar, 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 mekar. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Oke, ada yang mau menyanyi? Oke, silakan. Ya, dikasih semangat. Kita. Siap, silakan. Baru ada 5.
lanjutkan kalian bisa mengerjakan soal evaluasi tentang berpikir komputasional algoritma Greenberg. Oke, untuk waktu sudah habis, ya. Silakan kalian melakukan refleksi dari pelajaran pada pagi hari ini, ya. Silakan kalian bisa merefleksikan, mengumpulkan apa yang kalian dapatkan dari materi berpikir komputasional algoritma Greenberg. Silakan. Iya, mana? Silakan. Ya. Ya. Algoritma ini adalah teknik penyelesaian masalah dengan cara yang didapatkan itu maksimal. Terus juga ada langkah-langkah Lanjutkan berprofesi materi tadi, ya. Nasional. Iya, silakan. Iya. Abstraksi algoritma. Yang saya paham itu Ambil dari hal yang misalnya yang besar dulu, apa yang kecil dulu? Yang besar dulu. Ambil yang besar dulu, yang ratus ya. Ambil yang besar supaya kita dapat yang banyak. Ya. Terus, terima kasih. Tangan. Oke, sekarang Bapak tanya umpan balik dari materi yang Bapak ajarkan bagaimana umpan baliknya. Ya, Fatia, silakan umpan balik. Ya, dari materi yang tadi dipaparkan bagaimana? Silakan. Jadi, sebelumnya saya benar-benar selalu keluar bentuk materi yang tadi disampaikan dari kelompok 3 menurut saya seru, asik, terus juga dibantu sama kelompoknya Cahya, jadi tadi juga SPG-nya seru, banyak siswanya
Lanjut untuk kembali kesulitan materi yang tadi, silakan untuk Abisya. Oke, silakan. Ya, kembali. Paham? Ya. Oke, terima kasih. Oke ya, tadi di berbagi teman-teman yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 sudah bisa dipahami semuanya. Oke? Oke? Oke. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Bapak punya game ini ya. Anda ikuti kata Bapak ya. Oke. Ikuti kata Bapak. Bola, bola, kelereng, kelereng, kelereng. Bola, bola, kelereng, kelereng, kelereng. Kelereng, 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 bola, bola, bola. Kelereng, 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 bola, bola, bola. Bola, bola, kelereng, kelereng. Bola, bola, kelereng, kelereng. Berapa kelereng? Berapa kelereng? Berapa kelereng? Berapa kelereng? Berapa kelereng? Berapa kelereng? Fokus. Fokus. Ikuti kata Bapak. Ketika kalian menjawab hasilnya. Berapa kelereng? 2. Siapa itu? Jadi kalian harus pahami apa yang kalian. Oke, tepuk tangan semuanya. Dudukkan, ya. Silakan kalian berdoa, ya, untuk penutupan dari materi yang dilakukan ketika pada intinya kesimpulan dari pemahaman dari apa yang Bapak lakukan dari konsep ketika belajar tentang demonstrasi kontekstual yang memaparkan dan teman-teman bisa menguatkan, menanyakan ya sehingga pemahamannya lebih jelas. Begitu saja ya, silakan berdoa. Kita ucapkan syukur alhamdulillah ya, materi kita tentang algoritma ini sudah terlampaui dan Bapak harapkan untuk evaluasi ya yang Bapak kirim dari Padlet silakan kalian kerjakan dan akan kalian jelaskan. Oke, Bapak cukupkan materi pada pagi hari ini. Ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pandi. Selamat siang. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya. Pak Pandi kemarin kan sudah melakukan observasi kelasnya. Iya. Gimana perasaan Pak Pandi selama observasi? Perasaan saya baik Pak pada saat observasi, tapi masih banyak yang harus diperbaiki mungkin. Baik, kira-kira perbaikan di area mana Pak Pandi yang ingin diperbaiki? Iya, saya harap untuk bisa meningkatkan dalam suatu pembelajaran untuk berkenan pada suatu siswa itu aktif Pak. Nah, saya sudah menggunakan dengan pembelajaran diferensiasi, sosial emosi dan kolaborasi antara siswa atau evaluasi dari teman sejawat itu sendiri Pak. Oke, berarti Pak Pandi kemarin sudah mengintegrasikan 3 hal ya Pak. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian KSE juga budaya positif. Nah dari ketiga hal tersebut kira-kira yang ingin Pak Pandi perbaiki di aspek apa ya? Oke, yang saya ingin perbaiki ini di aspek budaya positifnya Pak. Budaya positif. Terkait dengan aspek budaya positif tersebut, Pak Pandi merasa bagaimana kok perlu diperbaiki? Iya, untuk budaya positif ini kan jadi untuk sudah diajukan pada suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi ada salah satu siswa yang tidak, misalnya saya memberi suatu evaluasi tapi tidak tepat dalam suatu mengerjakannya itu. Berarti
ada beberapa siswa yang memang ketika Pak Pandi memberikan evaluasi belum tepat, dan itu melanggar kesepakatan Pak Pandi. Iya, mungkin itu ya sebenarnya sudah disepakati oleh semuanya dari kelompok itu sendiri, tapi ada beberapa anak yang belum mau mengikuti suatu kesepakatan itu sendiri. Oh iya, oke. Saya juga kemarin mencatat sedikit ya Pak Pandi, di aspek ketika siswa itu berdiskusi dan ada juga presentasi, ada sebagian yang tidak aktif itu Pak. Kira-kira Pak Pandi ada tanggapan terkait hal tersebut? Iya Pak, itu ya berkenaan dengan ketidakaktifan. Padahal saya sudah memberikan suatu kesepakatan, yang saya evaluasi adalah keaktifan itu. Dalam suatu kolaborasi atau diskusi dalam suatu kelompok itu Pak. Oke. Untuk menanggulangi hal tersebut, kira-kira apa yang akan Pak Pandi lakukan ke depannya? Kira-kira ke depan mungkin saya akan mengevaluasi dengan menggunakan segitiga restitusi Pak. Di mana budaya dalam suatu sudah mengidentifikasi masalah itu sendiri, baru kita melakukan suatu menanyakan pada suatu siswanya, baru kita mengacu pada keyakinan kelas itu sendiri. Ya, berarti siswa yang tadi nggak aktif nanti coba direstitusi ya Pak Pandi ya, agar harapannya dia akan memahami kembali arti dari kesepakatan yang sudah dilakukan. Oke Pak Pandi, selain dari aspek budaya positif, yang lain misalkan diferensiasi rasa sudah baik atau belum, bagaimana? Untuk berdiferensiasi kita ambil ya Pak. Saya akan melakukan dengan pembelajaran aktif dengan alur merdeka Pak. Alur merdeka. Jadi pas demonstrasi konseptual itu siswa itu memaparkan, mempresentasikan dari suatu ekspornya yang dia dapatkan, terus masuk ke ruang kolaborasi itu sendiri, masuk di paparan dari presentasi itu sendiri. Dan saya harapkan kan siswa itu aktif semua Pak. Yang ke depan itu saya ajukan untuk bisa siswa seperti menanggapi atau bertanya dalam satu segi ini, sehingga kita mengajukan pada suatu profil pelajar Pancasila bahwa siswa itu mandiri gitu. Oh ya, kemarin strateginya menggunakan merdeka ya alurnya. Iya, alur merdeka. Saya juga sudah melihat sudah sesuai alur, sudah bagus sekali. Mulai siswa itu belajar dari sendiri-sendiri, eksplor sendiri ya Pak. Terus ada ruang kolaborasi dalam hal ini, diskusi. Ya, terus demonstrasi konseptualnya kemarin presentasi ya Pak, masalah ya Pak. Ya, itu sudah sangat bagus. Jadi memang Pak Pandi sudah sangat menguasai di aspek tersebut. Berikutnya terkait dengan tadi yang KSE ya, kompetisi sosial dan emosional, kira-kira menurut Pak Pandi udah optimal belum diterapkan? Untuk KSE-nya saya pagi itu kita harus mindful nih Pak. Jadi siswa itu harus aktif dan memiliki suatu perasaan yang bahagia dulu sebelum kita mulai pembelajaran itu sendiri Pak. Sehingga saya itu awal itu menanyakan ke siswa bagaimana perasaannya, bagaimana cara mengungkapkan suatu apa tujuan dari pembelajaran ini. Kita sudah harus intinya dalam satu siswa itu dalam satu pembelajaran harus mindful, fokus pada suatu apa yang kita akan dapatkan. Ya, kemarin Pak Pandi aktivitas pertama itu kan menanyakan perasaan ya Pak. Jadi keadaan siswa pada hari itu sudah sangat bagus. Siswa akhirnya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, kan mungkin apa yang tadinya terpikirkan terus nggak fokus di pelajaran akhirnya bisa fokus ya. Kemudian terkait dengan hal tersebut, kira-kira ya dari semuanya tadi, KSE, terus kemudian disiplin positif, terus kemudian diferensiasi, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang nanti akan Bapak dilakukan setelah ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin kita perlu pembelajaran yang lebih khusus ya Pak. Dalam satu diferensiasi, apalagi membedakan atau melihat dari suatu gaya belajar siswa, kita harus berfokus pada apa sih kebutuhan siswa yang kita inikan Pak. Jadi komitmen saya dalam satu alur merdeka itu supaya siswa itu bisa aktif semuanya. Di dalam satu pengelompokan kelas itu ada 36. Saya harapkan untuk 36 itu bisa berkontribusi untuk bisa memaparkan apa yang dia dapatkan dalam satu ekspor dan dipaparkan pada saat demonstrasi konseptual itu sendiri. Berarti saya bisa mencatat Pak Pandi kedepannya akan mencoba untuk melihat kebutuhan siswa lebih jauh ya, mengeksplorasi di pemetaan awal ya.
tentang profil siswa mungkin ya, yang itu nanti berguna untuk pemetaan dalam pembelajaran. Itu yang terus berikutnya ada lagi yang ingin dilakukan. Mungkin itu Pak, saya akan mengacu pada suatu inovasi pembelajaran gitu Pak. Kita kan berharap pada suatu zaman sekarang digital gitu Pak, digital center atau digital itu kolaborasi untuk bisa mengacu pada suatu teknologi itu sendiri. Tapi begitu Pak, untuk sarpras dan sarana mungkin kurang mendukung sehingga kita ajukan dengan menggunakan visual atau dengan menggunakan manual dulu Pak. Jadi untuk apa tadi sarana prasarana yang tidak mendukung, langkah Pak Pandi apa tadi? Ya, langkah saya untuk bisa mengajarkan suatu digital secara manual dulu Pak. Oh, secara digital secara manual ya. Berarti ini nanti digital secara manual. Baik. Terus berikutnya pada aspek yang apa KSE ataupun disiplin positif tadi tindak lanjutnya apa? Aspek KSP sosial Indonesianya kita ya itu Pak. Jadi saya tergantung pada siswa. Jadi pas kita masuk siswa harus sudah siap gitu, sesuai dengan kesepakatannya supaya dalam satu pembelajaran bisa bermakna itu Pak. Berarti menekankan kesepakatan lebih, lebih ditekankan lagi ya. Jadi menekankan pada suatu tujuan, apa yang tujuan siswa datang ke sekolah untuk materi misalnya informatika apa, dan tujuannya harus tepat. Ya. Berarti saya catat ini ada 3 rencana tindak lanjut ya. Yang pertama adalah di bagian pembelajaran berdiferensiasi, nanti Pak Pandi akan melakukan pemetaan kebutuhan yang lebih kompleks ya, kalau mungkin lebih tepat lah ya, supaya diagnosis lebih tepat. Yang kedua terkait dengan di aspek mungkin media pembelajaran yang di dalam melakukan digitalisasi secara manual dulu, karena mungkin ini terkait dengan sarpras juga ya Pak. Terus di aspek tadi KSE dan disiplin positif, Pak Pandi akan mencoba menekankan lagi kesepakatan kelas ya. Harapannya nanti siswa itu akan lebih mindfulness dan ketika teman lain tidak sedang presentasi ataupun diskusi dia tidak nganggur atau tidak fokus sendiri gitu. Iya Pak, gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini cukup Pak. Cukup. Iya. Ya, sudah puas kira-kira? Alhamdulillah sudah puas Pak. Ya, mungkin ya ke depan saya akan terus belajar untuk bisa mengembangkan fokus pada siswa Pak. Intinya kita pembelajaran dalam satu ini saya arahkan ke fokus pada apa yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, berarti berdasarkan berbasis siswa ya, kebutuhan siswa. Terima kasih Pak Pandi sudah meluangkan waktu berbagi dengan saya terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Harapannya pembelajaran Pak Pandi kedepannya lebih optimal lagi ya Pak. Sama saya belajar. Saya menunggu kabar baik dari Pak Pandi setelah menerapkan rencana tindak lanjut ini. Siap Pak, ya. Saya tunggu kabar baik juga. Terima kasih Pak Pandi. Selamat siang. Selamat siang.